yang 2.1 ya. Mana bentar. Nah, di contoh itu dituliskan ya. Ini ada gaya yang bekerja pada titik B ya. Ini titik B. Nah, ini bendanya kalau dituliskan sebagai tiang ya. Ini tiang. Dia diam ketika didorong oleh titik P ya. Kemudian benda ini pun ditarik oleh gaya T ya. Kemudian ini dasar ya. Nah, membentuk sudut alfa. Kemudian di sini ada juga struktur atau tali yang mengikat. Kalau di sini titik A, sini titik C, sini titik D, dan kita tahu jarak antara ini A dengan C itu dituliskan 3 meter ya. Sedangkan ini talinya panjangnya 6 meter. Sudutnya yang terbentuk adalah 60 derajat. Nah, pertama kita tahu P-nya itu besarnya adalah 800 Newton ya. T-nya 600 Newton. Pertama kita harus cari dulu panjang ya. Cari atau tentukan panjang dari CD ya. Kemudian panjang dari BD. Nah, panjang CD kalau kita gambarkan sebagai bentuk siku ya. Ini kan 60 derajat. Ini CD, ini titik B. Maka panjang BD, panjang CD ya. Ini sama dengan, ini kan 6 meter ya. Nih dilihat dari sini 6 meter. Jadi panjang CD itu adalah CB. Kalau ini adalah CD di sumbu X, maka ininya adalah cos 60 derajat. Ya. Nah, panjang CB itu kan 6. Kosinus 60 derajat itu kali setengah ya. Sedangkan panjang CB untuk yang WD, panjang CB dikali sinus
Ya, sinus 60 ya. Nah, sinus 60 ini panjang CB-nya sama nih. Berarti 6 setengah akar 3 ya. Kalau ini berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3 meter ya. Ini 6 bagi 2, 3 sama 3 akar 3 meter. Nah, ini sudah dapat panjang CB dan panjang BD. Nah, sekarang tinggal bagaimana menentukan sudutnya. Ya. Jadi sudut alfa itu kita cari dengan tangen alfa sama dengan panjang BD dibagi panjang AD. Ya. Panjang AD kita tuliskan bagi panjang BD. Panjang AD ini kan perjumlahan dari panjang AC plus panjang CD. Ya. Sehingga kita tuliskan panjang BD ini berapa? 3 ya. 3 akar 3. 3 akar 3. Panjang AC 3 ditambah panjang CD 3. Jadi sama dengan 3 akar 3 dibagi 6. 6 3 berarti seperdua atau setengah akar 3. Ya, ini sudutnya. Nah, arkes tangen, arkes itu adalah inverse-nya. Arkes tangen alfa sama dengan arkes tangen setengah akar 3 itu sama dengan 40,9 derajat. Jadi kalau misalkan gini, sudut 30 derajat untuk sinus itu kan setengah ya. Kosinus 60 derajat itu sama dengan setengah. Setengah itu kosinus setengah itu sama dengan 60 derajat. Jadi kebalikan. Inverse itu kebalikannya. Kalau sin 90 itu kan sinus 90 kan 1. Tapi kalau arkes sin 1 itu sama dengan derajatnya 90 ya. Maka ini sudut ini sudah kita ketahui ya, sudut tangannya berarti 40,9 derajat. Nah, sekarang kita tahu ya tadi ada gaya P dan gaya T ya.
gaya T. Nah, kalau kita buatkan vektornya, maka ini resultannya ini. Ya, resultannya adalah R. Sudut yang dibentuk di sini tadi kan alfa. Ya, sini sudut theta. Nah, persamaan untuk R kuadrat adalah P kuadrat plus T kuadrat minus 2 dikalikan P dikalikan T ya, cos alfa. Ya, jadi P-nya itu kan sudah disebutkan dalam soal, P-nya 800 Newton. Untuk T-nya 600 Newton. Jadi kita tuliskan P-nya 800 kuadrat plus 600 kuadrat minus 2 dikalikan 800 dikalikan 600 ya, cos 40,9. Sehingga ini kalau dihitung ya, coba dilihat di penyelesaian ya. Itu 1 juta dikurangi berarti kan akar 1 juta ya, tulisannya agak repot nih pakai ini ya. 2 dikali 8 kali 6 4 ya, 8. Nah, kosinus 40,9 itu sekitar 0,76 ya. Jadi R kuadrat sama dengan akar 274/300. 274/300 berarti R akar dari situ sekitar 524. Jadi panjang R ini ya, itu kita sudah bisa hitung besarnya ini sekitar 524 Newton ya. Ini vektor tunggal atau vektor ekuivalen dari dua buah gaya P dan T ya, yang besarnya P 800 Newton dan T 600 Newton ya, bisa dipahami ya. Jadi ini penyelesaian untuk menentukan besar gaya resultan atau ekuivalen dari dua buah gaya yang bekerja pada struktur atau pada benda yang diam
ya, pada benda yang diam yang ini. Ini ya. Oke, itu penyelesaiannya ya. Ada sedikit coret-coretan ya, memang ini sangat sensitif dari drawing pennya. Nah, ini penjelasannya ya. Kemarin soalnya sudah saya kasihkan, kemudian penjelasannya sudah. Ini penyelesaian secara praktisnya ya. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana menentukan gaya yang nomor 2? Berapa gaya F sebesar 500 Newton dikenakan pada tiang vertikal? Ya, seperti gambar di bawah, tuliskan F dalam vektor satuan I dan J, kemudian nyatakan komponen vektor skalarnya. Ya, ini contohnya. Ini ada tiang ya. Kemudian ada satu titik. Ini adalah garis C. Kemudian ini garis lurusnya, sumbu X. Kemudian ini ada garis yang menarik. Ya, ini sudutnya 30 derajat. Yang ini sudutnya 30 derajat ya. Kemudian kita akan menentukan komponen-komponennya ya. Berarti ini sumbu I, kemudian sini sumbu I aksen, ini J aksen, sedangkan yang sumbu Y ini sumbunya J ya. Nah, komponen F itu sama dengan Fx I plus F Y komponen C ya. Jadi kalau Fx itu ngambilnya dari sudut X, berarti F sama dengan, kita ambil yang satu dulu, cos ya. Nih, cos yang ini ya. Berarti cosnya 30 derajat. F-nya besarnya di sini disebutkan 500 Newton ya. Tahu F-nya 500 Newton, sehingga Fx sama dengan 500 dikalikan cos 30 ya, atau 500
kali setengah akar 3 ya, coret 250 akar 3. Jadi untuk besar fx itu sekitar 250 Newton akar 3 Newton. Kemudian untuk fy ya sama dengan F sinus 30 ya. F-nya tadi 500 sama sinus 30 itu setengah. Ya, jadi kita coret besarnya adalah 250 Newton. Ya, ini untuk komponen yang atas. Ya. Ini untuk komponen yang sini. Nih, kalau F ininya sama dengan 500 Newton. Nah, kalau yang ini juga F-nya sama, ya, kalau yang ini F-nya juga sama 500 Newton, kita bisa punya dua berarti ya. Oke, yang kedua berarti ya, yang bawah berarti fx plus fy sama ya, fx sama dengan f cos. Nah, kalau yang ininya 30, ini 30, berarti yang ke sini adalah 60. Ya. Kalau sini semuanya berarti 90. Berarti di sini cosnya cos 60. Oke. Karena ini di kuadran 4, F-nya positif ya. Positif berarti ini 500. Setengah. Berarti ini 250 Newton. Untuk FY, F sinus berapa? 60 ya. Oke, berarti karena ini negatif ini 500. Maaf nih, 500 dan di sini setengah akar 3 ya, berarti ini 253. Ini untuk komponen yang bawah ya. Jadi itu menentukan bagaimana komponen-komponen dari vektor yang bekerja pada sebuah sistem gaya. Ya. Jadi kalau kita tuliskan masing-masing ya, yang bawah berarti kita batas di sini lah. Komponennya vektor F sama dengan Fx plus Fy. Itu sama dengan Fx-nya 250 Newton plus 250 akar 3 Newton. Ya. Ini cara menentukan komponen-komponen pada sumbu X dan Y
jika terdapat sebuah gaya yang membentuk sudut